Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Pagi, Bu. Apakah hari ini semua hadir? Satu sakit Ibu. Hari semua, Ibu. Jesse tidak hadir Ibu. Jarang izin ini apa itu? Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta salah satu untuk berdoa. Alex, Baik, Bu. Marilah kita siapkan hati kita dulu untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. ya baik, saya minta 2 orang untuk bantu Ibu paparkan tujuan pembelajaran kita dan gambar kita hari ini. Jadi apa, Ibu? Iya. Pinjam di curang mandi kalau saya Ibu. Curang mandi tapi mana? Ibu bilang suruh aku berdoa. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses pada sistem gerak manusia. Yang kedua mendeskripsikan macam-macam tulang dan persediaan. Yang ketiga menjelaskan kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin bertanya apa yang kalian ketahui mengenai alat gerak. Tulang Ibu, sendi. Otot. Iya, Ibu. Ada otot, ada tulang, Sendi. ada persendian, Ibu. Oke, baik. Coba Alexander jelaskan pengertian sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem pada tubuh yang memberikan manusia kemampuan untuk bergerak menggunakan tulang dan otot. Yang pertama itu otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot merupakan alat gerak aktif. Di lingkungan kita mungkin seringkali ada yang bertanya mengenai mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif. Coba dia sudah Costa jelaskan. Besi. Belum ditahu Ibu. Makanya ada yang aku dulu jelaskan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat melekat atau menghubungkan organ tubuh yang lain ke organ tubuh. Otot dapat melekat dan menghubungkan organ tubuh yang satu ke organ tubuh yang lain. Oke, Monatobi coba jelaskan 3 sifat khusus otot. Tahu Ibu. Si BNN. Oke, baik. Otot memiliki 3 sifat khusus, yaitu yang pertama itu kontrabilitas. Kalian bisa lihat pada gambar yang ada.
Ibu. Gambar kami tidak bisa lihat, Ibu. Ibu kalau pakai snowman. Oke, kalau gambar tidak terang, kontrabilitas otot, sifat khusus otot yang pertama itu kontrabilitas. Kontrabilitas otot adalah sifat yang mengadakan perubahan, sifat yang mampu mengadakan perubahan memendek atau disebut mengerut. Kalian bisa membuat, kalian bisa menggerakkan tangan kalian. Begini kak Ibu. Iya. Kalau begini otot naik. Saat kalian menggerakkan tangan kalian, kalian bisa mengetahui kontrabilitas otot. Sifat yang kedua itu ekstensibilitas. Ekstensibilitas adalah sifat otot yang mampu mengadakan perubahan memanjang dari bentuk semula. Contohnya seperti kalian meluruskan tangan kalian. Kontrabilitas, ekstensibilitas. Sifat yang ketiga itu elastisitas. Elastisitas adalah sifat otot yang mampu kembali ke bentuk semula. Oke, yang berikut gerak pada otot. Gerak pada otot dibagi menjadi dua, yaitu gerak sinergis dan gerak antagonis. Kalian bisa lihat pada gambar gerak antagonis. Bisa rubah lengan tangan. Iya. Dia begini, begini, terus begini. Iya. Gerak sinergis adalah gerak dua otot secara bersamaan, yaitu sama-sama berkontraksi atau sama-sama relaksasi. Sedangkan gerak antagonis adalah gerak dua otot yang saling berlawanan, yaitu satu otot berkontraksi sedangkan otot yang lain relaksasi. Yang berikut itu tulang. Coba Graciela jelaskan pengertian tulang. Marah Ibu, dia dapat yang mana soalnya Ibu, yang lain. Ada macam-macam tulang Ibu. Yaitu tulang rusuk. Ibu ada tulang rusuk. Tulang rawan, tulang keras. Tulang rusuk kalau ditemukan itu. Itu tulang punggung Ibu. Oke, baik. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan motor. Jaringan tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan tulang rawan. Kalian bisa lihat pada gambar ini merupakan jaringan tulang rawan atau disebut kartilago. Yang mana Ibu? Alexander bisa lihat Tulang rusuk Ibu. tulang rawan yang diberi tanda hitam. Itu apa Itu itu? termasuk Tulang rusuk, rawan. Ibu. Iya, memang termasuk tulang rusuk. Ibu itu tulang rusuk laki-laki kok perempuan Ibu? Laki-laki dan perempuan. Tulang rusuk ada berapa Tulang Ibu? rusuk satu kurang tuh Ibu. Terakhir. Oke, yang berikut berdasarkan bentuk tulang. Tulang dibedakan menjadi empat macam, yaitu yang pertama itu tulang pipi atau disebut tulang panjang. Yang kedua itu tulang pendek, dan yang ketiga itu tulang pipa, dan yang terakhir itu tulang yang tidak beraturan. Yang berikut itu gangguan pada sistem gerak.
dan pertumbuhan tulang kaki terhambat sejak lahir. Sedangkan yang kedua itu gangguan pada tulang belakang, meliputi skoliosis, lordosis, dan kifosis. Sedangkan yang terakhir itu gangguan pada otot, meliputi atrofi, hipertrofi, hernia abdominal, kelelahan otot, yang terakhir itu tetanus. Oke, materi kita sampai sini. Mungkin ada yang bertanya? Pas, Ibu. Selanjutnya saya akan bagikan kalian dalam 2 kelompok untuk mendiskusikan materi kita hari ini. Bagi perdereko atau Darat saja Ibu. Kedua sini. bagian sebelah sini hanya 2 orang. Saya minta Yang 2 orang untuk pindah ke sebelah. Kasih lagi dah saya. Kasih orang kali kali. Oke, bagian kanan saya itu kelompok 1, sedangkan bagian kiri saya kelompok 2. Ibu Sukani. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah, Ibu. oke, baik. Kelompok 1 maju untuk Baik, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami dengan bunyi soal apakah kesalahan postur tubuh saat mengangkat beban akan menyebabkan gangguan pada kesehatan sistem gerak. Jawaban kami ya. Nah, kesalahan postur tubuh saat mengangkat beban berat akan menyebabkan gangguan pada kesehatan sistem gerak. Nah, posisi saat mengangkat beban lebih baik dimulai dari posisi jongkok agar beban tidak bertumpu pada tulang belakang. Sekian dari presentasi kami. oke, baik. Mungkin dari kelompok 2 mau bertanya? Pas, Ibu. Oke, tidak ada. Silakan Florensi kembali ke tempat. Kita beri upload untuk Florensi. Yang berikut kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Punya pertanyaan, carilah informasi mengenai gangguan yang diakibatkan oleh kesalahan dalam melakukan suatu gerakan. Yang pertama itu ada hiposis. Hiposis merupakan kelainan dengan melingkungnya tulang belakang yang berlebihan di belakang dada di arah belakang. Orang yang mengalami kelainan ini tubuhnya sering bungkuk. Hiposis dapat disebabkan karena penyakit, misalnya penyakit TBC dan rickettsia atau akibat kebiasaan yang salah. Kedua itu ada lordosis.
Lordosis merupakan kelainan dengan melumpuhnya tulang belakang yang berlebih di arah depan di bagian pinggang. Orang yang mengalami kelainan ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan. Yang terakhir itu ada skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan dengan melingkupnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau juga kebiasaan yang salah. Sudah Ibu. Oke, baik, mungkin dari kelompok 1 mau bertanya. Sudah Ibu. Terima Masih Bu. Oke, baik. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Florence. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya melakukan kontraksi. Nah, sifat khusus otot meliputi kontrabilitas, ekstensibilitas, elastisitas. Gerak otot dibedakan menjadi dua. Yang pertama sinergis, yaitu kerja otot yang menyebabkan gerak searah. Yang kedua antagonis, yaitu kerja otot yang menyebabkan gerak berlawanan. Otot terdiri dari dua filamen, yaitu filamen aktin dan filamen myosin. Myofibril mempunyai daerah yang terang yang disebut zona H dan daerah gelap yang disebut zona Z. Permukaan tulang dilapisi oleh jaringan yang mengandung sel osteogenik, yaitu endosteum yang melapisi permukaan tulang bagian dalam dan periosteum yang melapisi permukaan tulang bagian luar. Terima kasih. Oke, baik, Florensi, terima kasih sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Dan saya minta salah satu untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Marilah ibu guru dan teman-teman kita siapkan hati kita untuk berdoa untuk pulang. Dan izinkanlah saya membawakan ajaran yakni Katolik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas perlindungan-Mu dari pagi hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang. Lindungilah dalam perjalanan supaya kami tiba di tempat yang masing-masing yang selamat. Yang ini kami puji tidak sepanjang masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Alexander. Oke, baik, pelajaran kita sampai sini. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang. Terima kasih Bu.